Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Market Review pekan ini. Saya didampingin oleh Mas Syarianto dari Investment Information. Di pekan ini dari tanggal 26 sampai kemarin 28 Mei kita akan bedah nanti lebih dalam lagi. Ya, ini kita masuk di global market. Di pekan ini Dow Jones bergerak cukup positif ya. Dalam satu pekan kemarin ditandai dengan reopening ekonomi. Pertumbuhan kemarin yang saya lihat satu pekan ini tuh ada kenaikan sekitar 3,8% nih Mas Arianto. Ditandai dengan kenaikan ini berarti kan stimulus dari Amerika disikapi positif dari sisi investor. Untuk ke domestik sendiri di IHSG apakah cukup berpengaruh di pekan ini dengan pergerakan yang sama ya, positif naik? Kalau untuk data global market masih ada beberapa yang mix ya, bagus jelek. Cuman untuk akhir-akhir ini sih ketegangan antara Cina sama Amerika malah makin panas ya. Itu terus untuk tapi kalau misalkan di domestiknya yang sekarang sih masih banyak dipengaruhi sama masalah COVID. Terus ya itu tadi reopening yang mall, sekitar 60-an mall akan buka ya? Di bulan Juni ya. Bulan Juni. Terus sama masih musim laporan keuangan sama dividen ya. Diuntungkan dari itu ya. Jadi untuk di global marketnya di Dow Jones kenaikan positif tadi di hari ini cukup tertahan dengan adanya ketegangan kembali ya untuk Cina sama Amerika dan berpengaruh positif juga dari kita itu lebih kepada pemerintah pusat ingin mulai canangkan new normal life ya dengan tren gaya hidup baru yang sehat untuk lebih bisa berjalan beriringan atau bisa menyikapi dari COVID-19 ini. Ya, kita masuk ke detail dari JCI atau IHSG di pekan ini ada kenaikan tadi ya sekitar 3,8 pada closing kemarin. Tapi kalau kita ikutkan di upside tertinggi di closing hari kemarin itu di 4741 itu ada kenaikan sekitar 4,13. Jadi ada selisih koreksi kemarin itu jadi sekitar 0,2 atau 0,3% penurunan dari tertinggi dan menjadi harga close kemarin di 4716. Nah, di pekan ini asing sudah mulai banyak masuk, itu sekitar 266 billion rupiah dan ada sedikit penguatan dari kurs dolar terhadap rupiah nih Mas Anto, itu sekitar di 0,25%, tepatnya di 14.792 rupiah. Ini berpengaruh terhadap beberapa pilihan saham-saham asing ya yang dia pilih itu melakukan pembelian di saham-saham apa aja dan yang mereka jual tuh saham-saham apa aja nih Mas Anto. Mungkin sektor atau khususnya spesifik ke saham apa? Untuk minggu ini ya? Ya. Untuk minggu ini sektor finance ya. Finance ya di minggu ini asing banyak masuk ya? Iya, mungkin kena faktor ada stimulus dari kemarin dari Bank Indonesia seperti itu. Terus ya masih seputar finance lah ya untuk minggu ini. Itu kalau diikuti di pekan ini kayaknya bank yang 2 pekan terakhir lalu itu banyak asing melakukan penjualan ya. Kayak BRI mungkin sebagai top ini ya, koreksi. Peningkatan di minggu ini sudah mencapai top pick up-nya belum ya dari koreksi yang lalu nih Mas Anto? Untuk BRI contohnya. Apakah ini harga sekarang sudah mix untuk posisi terdiskon gitu ya? Dengan market yang sekarang indeks masih di level 4.700 dalam posisi konsolidasi. Ya, kemungkinan sih intinya karena ada stimulus tadi dimanfaatin aja dulu momennya gitu. Karena ini ya. Karena indeksnya juga masih
masih apa sih? Ya mungkin masih belum stabil ngerinya atau apa gitu. Cuman intinya momen stimulus itu boleh dimanfaatin lah gitu. Jadi masih 1 pekan ke Sebelum depan lagi. di awal bulan baru itu kemungkinan ya sudah agak tinggal sedikit ya posisi Iya. sekarang juga BRI masih bertahan di level 2.800 2.700 ya. Jadi secara konsesi dari analis kemungkinan yang di level 3.000 terdiskon tinggal sisa 200-an rupiah ya pertumbuhan untuk ini. Jadi asing juga yang posisi net buy dalam pekan ini juga belum terlalu besar ya. Masih ada hal-hal yang harus kita cermati dari global itu dia juga. maksudnya. Nah, melihat kalau dari sisi penjualan asing nih masih ada beberapa di sektor konsumer ya. Itu ada ICBP Utama iya. ya. Itu pengaruhnya dari apa nih? Nggak mungkin apa ya, kita tahu ya minggu ini mungkin ada pembelian apa akuisisi dari Pine Hill ya. Oh, akuisisi Iya, itu ya. sek- Dan masalah kenapa itu. sentimennya jadi negatif ya? Iya. Karena banyak dibiayakan dari pinjaman bank ya. Sementara tadi juga stimulusnya baru keluar. Jadi kemungkinan koreksi yang 3 hari kalau tidak salah ya. Iya, 3 Jadi hari. auto reject auto bawah. reject bawah. Dan ini juga sebuah kebijakan dari bursa yang menahan penurunan dalam Asimetris. hariannya ya. Ya. Sekitar 7% ya penurunan hari ini ya. Iya. Kalau ini belum dicabut. Oke, untuk market weekly yang outstanding stock di pekan ini dari ngelihat tadi masuk di posisi foreign buy itu kayaknya beberapa saham pasti masuk di finance masih ya, perbankan ya, yang 2 pekan lalu itu sebagai foreign net sell ya, sekarang jadi net buy dengan kebijakan tadi. Kalau di BRI nih Mas Arianto, dalam hitungan hari dari sebelum hari raya sampai ke sekarang sudah pasca hari raya Idul Fitri ya, pergerakan kenaikannya signifikan nih dari hari ke harinya nih. Iya. Stimulusnya berhasil kayaknya. Ya di respon positif ya, oleh investor ya dari BRI BCA itu ya. Iya. Ngelihat respon ini. Apakah tadi kita yang di awal tadi sempat terputus, masih ada penguatan lagi nggak ya? Terpengaruh hari ini di global ada sedikit ketegangan ya. Tadi di awal kita sempat sampaikan Itu yang ketegangan mungkin harus tadi. dilihat untuk minggu depan ya, apalagi awal bulan kan gitu. Jadi masih beraba-raba lah gitu, gimana untuk awal bulannya. Ini di akhir bulan dan ini masuk pekan juga yang akhir gitu ya. Yang kemungkinan market juga hari ini live lagi posisi respon positif ya. Apakah ini menjadi ranah nanti di sesi berikutnya jadi area profit taking? Ya kita masih apa? Ya mungkin masih wait and see aja dulu ya. Wait and see ya. Jadi lebih sifatnya ke konsolidasi ya, karena indeks juga masih baru hari ini bisa menyentuh di level 4.700 ya. Oke, untuk sektor otomotif atau semen ini juga ada peningkatan signifikan di pekan ini ya, dari Astra Internasional, Semen Gersik dan Indosemen nih. Indosemen, ada Aces juga ya. Ya. Ya mungkin Astra masih apa penjualan dari Bank Permata ya. Oh, terpengaruh itu ya. Terus untuk INTP mungkin apa kiat dia dalam menghadapi Covid, dia ada apa pemotongan gaji direksi gitu, sebenarnya ada respon lah untuk kiat-kiat dia dalam menghadapi Covid tadi gitu, yang kita tahu di domestik masih apa terpengaruh masalah Covid gitu. Terus kalau Aces dia masih terus apa walaupun Covid dia masih terus gencar Tetap ya membuka gerai ya. membuka gerai di Lebih fokus ke wilayah Sumatera Utara ya. mungkin Sana kalau ngeliat berita-berita yang ditampilkan di media online ya. Untuk sektor Astra sendiri dari sisi penjualan otomotif sendiri, ngelihat posisi sekarang apakah ada antisipasi dengan adanya perubahan paradigma dari orang membeli kendaraan gitu kan.
sekarang yang biasanya ke pameran atau visit langsung ke showroom. Iya, nggak bisa sekarang kan. Ini apakah ada tren jemput bola gitu, pengajuan untuk test drive sekarang kan juga sebelumnya kan sudah dimulai, cuma sepertinya kurang peminatnya untuk ngedeal, dan sekarang juga sudah mulai menjaga jarak. Jadi kemungkinan di Astra ini jadi momen penjualan kendaraan bermotor akan meningkat ya. Yang tadinya satu kendaraan minibus bisa diisi 4 sampai 6 orang, dan sekarang dikurangi setengah gitu. Jadi kegunaan di transportasi moda massal ini akan banyak beralih juga ke kendaraan pribadi kembali ya. Ya mungkin ada trennya seperti itu juga sih gitu, cuman bisa menjadi sebuah pandangan untuk tren ke depan ya. Cuman intinya sih sewaktu COVID kemarin saya nggak yakin penjualan Astra bakal bagus gitu. Karena memang masa COVID kan, jadi untuk laporan nanti di ke depan di Q2 ya. Paling nggak momentum saat ini paling itu untuk investor sudah bisa segera dinikmati dulu ya kondisi ini untuk sementara, sambil melihat kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan lagi dari pemerintah. Ya, nih Mas Haryanto, tadi kan sempat di awal kita sedikit ada pembahasan masih adanya rilis laporan keuangan ya, yang kuartal 1 di 2020 nih, periode pekan ini nih. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan, kira-kira yang jadi trending topik ya dari laporan keuangan di pekan ini nih? Iya, kalau dari sekian banyak ini saya sih tetap lebih ke BBCA sama ke WIM ya. BCA sama WIM ya, itu menjadi fokus di pekan ini ya, jadi trending untuk laporan keuangannya ya. Iya, karena memang dia dari pendapatannya dia naik karena memang dari usahanya dia gitu, dia pendapatannya dia naik, jadi labanya dia naik juga signifikan juga gara-gara ditopang oleh benar-benar dari bisnisnya. Itu untuk yang ini ya, Wismilak gitu ya? Iya, Wismilak. Itu berarti kebijakan yang pembatasan atau harga cukai rokok sebelumnya kan juga sempat ada Gudang Garam sama HM Sampurna ya. Tetap bisa bertumbuh, ini kebetulan baru rilis, makanya jadi fokus ya. Kenaikannya cukup signifikan ya, untuk pertumbuhannya sekitar 173%-an ya. Iya. Itu sehari dirilis, besoknya dia langsung direspon naik. Respon positif ya, jadi banyak investor memanfaatkan dari laporan-laporan keuangan minggu ini yang keluar ya untuk saham ini. Oke, kalau di pekan ini untuk sentimen tadi di awal kan sempat disampaikan juga itu dengan adanya rencana di Juni nanti awal bulan itu adanya rencana 64 mall ya, yang siap akan ada dibuka dari pemerintah ya, pemerintah daerah dan support dari pemerintah pusat. Ini gimana? Tadi kan juga sempat responnya positif ya, saham-saham yang berpengaruh terhadap mall atau ke properti apa aja nih tadi? Kalau saya lihat sih ya selain dibukanya mall juga nanti juga pemerintah ternyata juga sedang memikirkan ke pariwisata ya, daya tarik ya, mall dan pariwisata. Cuman yang dalam waktu dekat ini kan mall yang mau dibuka ya. Itu sekarang juga udah nyambung lagi, daya tariknya lebih ke perhotelan juga sudah mempersiapkan diri untuk dibuka juga ya. Dan cuman untuk tahap awal mungkin baru mall aja. Mungkin terbatas dulu ya. Kita lihat respon dari ini ya. Semoga tidak menjadi bencana kedua lah dari COVID ini ya. Kita terlambat dalam mensiasatinya di awal tahun ini. Berarti sentimen berikutnya yang negatif masih tadi seperti pembahasan lebih kepada akuisisi ya, yang cukup fenomenal di pekan ini di CBP sama Indofood ya, yang terpengaruh dari akuisisi yang dibiayakan dari pembiayaan pinjaman bank ya. Terus ada ditambah kontroversi dia beli kemahalan kemurahannya. Itu lebih ke perhitungan dari analis ya. Kita melihatnya cuma menyikapinya dari investor, berarti kenapa banyak melakukan penjualan? Berarti karena kondisi saat ini belum siap menerima untuk pinjaman kepada
sektor perbankan. Oke, rekan-rekan investor sekalian, ini review kita hari ini. Sampai jumpa lagi di market review berikutnya. Salam.